itu menggunakan dokumen lama zaman Belanda atau dokumen zaman Kerajaan Kutai kayak itu. Kita tidak serta-merta, berarti dia yang lebih berhak menguasai karena itu bisa dimanipulasi, bisa dibuat. Sama kayak ijazah juga. Iya, jangan. Seperti yang Abang singgung tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu hak pribadi sebagai masyarakat umum untuk memperjuangkan kebenaran yang dia yakini. Karena tuduhan-tuduhannya dianggap mencemarkan nama baik, menyerang harga diri yang bersangkutan. Bisa jadi ketika waktu beliau masih menjabat presiden kayak itu, ketika itu dilayani kan masalah kecil aja dia ini. Tapi ketika sekarang sudah menjadi masyarakat biasa kayak itu, beliau punya hak di situ untuk membela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Ini boleh tepuk tangan nggak, Pak? Boleh, Pak ya? Oh, boleh. Saya bantu tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Teman-teman, kita ini udah berapa episode kita keliling-keliling nih, Jar ya? Agak sering ya? Agak sering. 2 episode sudah kita keliling, dan hari ini kalau kemarin kita di kafe, kita sekarang ada di sebuah ruangan yang ada di ujungnya Kota Samarinda. Batu Cermin. Batu Cermin. Nah, teman-teman, kita sedang berada di kantor Balai Bahasa Perwakilan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Betul, Pak ya? Betul. Betul. Saya udah bersama dengan Pak Ali Kusno, ahli bahasa kepakaran bidang forensik linguistik. Ya, linguistik forensik. Tuh, jabatannya susah banget. Nah, ngapain Korkal Siniar kesini? Kita mau ngebahas beberapa hal karena udah pasti nih Bu Banikam nih pasti nggak tahu juga kan apa itu Balai Bahasa. Kalau Bu Banu tahu Balai Bahasa, pasti yang terlintas di kepala itu Balai Bahasa yang Parak SCP kalau. Nah, itu. Jalan Flores. Nah, Jalan Flores, Parak SCP, Jalan Flores itu Balai Bahasa Bujua, tapi itu Balai Bahasa punya Unmul. Nah, kalau ini Balai Bahasa provinsi, Pak ya, tingkat provinsi. Nah, ngapain orang-orang yang kerja di sini? Banyak, Pak ya, karyawan di sini, Pak ya? Banyak. 30 orang. Wow, 30. Dan kantornya juga gede, teman-teman ya. Jadi harus ada kerjanya. Nah, ngapain aja? Nah, ini dia, teman-teman. Ini jadi penting karena sekarang ini kan era media sosial, Pak ya. Siap. Saya udah dikenalin belum tadi ya, Pak Ali Kusno. Assalamualaikum, Pak. Salam kenal. Salam kenal. Kita baru ketemu, Pak ya, pagi ini. Sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman ingat beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu itu gubernur kita baru aja dicengin se-Indonesia Raya ya, gara-gara satu omongan. Ya, gara-gara satu kata. Gubernur konten. Nah, itu kan itu dia ya. Tiba-tiba Instagramnya Pemprov bukannya bahasa Kutai malah bahasa Sunda komennya isinya ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada kaitannya juga dengan Balai Bahasa sebenarnya, karena itu kita jadi belajar bagaimana memaknai sebuah kata atau sebuah kalimat. Nah, untuk ngomongin itu ya, saya udah bersama dengan Pak Ali Kusno yang merupakan ahli bahasa yang biasa juga membantu menganalisis bahasa. Nah, kan kemarin Pak Ali juga menulis tentang ini, Pak ya. Saya nggak mau ngomongin soal gubernur kontennya, tapi gimana cara kerjanya seorang ahli bahasa, kemudian mendefinisikan atau menerjemahkan atau memaknai dari sebuah kata atau kalimat, Pak. Siap. Monggo, Pak Ali. Baik, terima kasih Bang Rusdi. Siap. Selamat datang di Balai Bahasa Kaltim. Akhirnya sampai sini. Iya. Sebelum menjawab tadi, izin menyampaikan kalau Balai Bahasa Provinsi Kaltim itu merupakan UPT di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi kami instansi vertikal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti langsung ke pusat, Pak ya? Betul, jadi kami instansi vertikal dan di Balai Bahasa Provinsi Kaltim sama halnya dengan Balai Bahasa di provinsi yang lain itu di dalamnya ada jabatan-jabatan, diantaranya ada Widya Bahasa, ada penerjemah kayak itu. Nah, kalau untuk Widya Bahasa di dalamnya ada kepakaran-kepakaran, ada uji kemahiran berbahasa Indonesia, ada kepakaran sastra. Nah, kalau untuk saya di pembinaan dan bahasa hukum.
Pembinaan dan bahasa hukum. Nah, nyambung dengan yang pertanyaan tadi, artikel saya yang beberapa hari lalu dimuat di salah satu media di Nggak apa-apa, sebutin aja Pak. Bebas sebut saja Kaltim Post. Ya. Bebas Pak, kita masih bersaudara kan? Masih sama-sama wartawan kita. Iya. Di Kaltim Post memang saya tergelitik ketika ada pergunjingan di media sosial menanggapi atas pernyataan gubernur kita tercinta Haji Rudi Mas'ud di waktu rapat dengar pendapat di DPR ya. Pada waktu itu beliau menyampaikan tentang menyapa Kang Deddy Mulyadi dengan sebenarnya sudah diklarifikasi ya, gitu. Dengan pujian ya, dengan bahasa gubernur konten. Iya, gubernur konten. Nah, pada artikel itu para pendengar atau penonton juga bisa melihat atau membaca tulisan saya di situ. Peran ahli bahasa di situ adalah mencoba memaknai sebetulnya dalam konteks pembicaraan itu apa yang disampaikan oleh Kang gubernur kita Haji Rudi Mas'ud, yaitu. Nah, dan kembali lagi memaknai sebuah ujaran atau pernyataan itu bergantung dari pengalaman referensi masing-masing begitu. Dan yang garis besar yang saya sampaikan di dalam opini itu bahwa yang disampaikan oleh gubernur kita Haji Rudi Mas'ud sebetulnya bisa dimaknai macam-macam sih. Bisa dimaknai macam-macam. Satu bisa dimaknai sebagai sebuah pujian gubernur konten karena memang konten-konten Kang Deddy Mulyadi juga bahkan patut dipuji. Bahkan saya penonton setiap beliau kayak itu. Jadi hiburan saat ini di tengah tayangan-tayangan televisi yang kurang layak ditonton. Nah, Kang Deddy Mulyadi cocok untuk ditonton. Jadi pilihan gitu. Jadi pilihan gitu. Nah, tapi pada sisi yang lain itu bisa dimaknai sebagai sebuah sindiran kayak itu. Nah, dan mencoba bersifat objektif. Ya, apakah itu sebagai bentuk pujian maupun sindiran? Setidaknya apa yang disampaikan oleh Haji Rudi Mas'ud itu bisa juga sebagai pengingat kepada Kang Deddy Mulyadi untuk berhati-hati dengan semakin banyaknya publisitas, semakin banyaknya konten-konten beliau, potensi untuk keseleo lidah ataupun ada pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Salah satunya yang usulan vasektomi misalnya. Nah, itu kan akhirnya satu sisi ada blundernya juga kayak itu. Nah, ini satu sisi menjadi pengingat. Pada sisi yang lain itu bisa menjadi contoh bagi gubernur kita Pak Haji Rudi Mas'ud belajar dari KDM juga bagaimana membangun kedekatan masyarakat melalui media sosial tentunya agar komunikasi bisa lebih efektif antara masyarakat dengan pemimpin atau publik. Demikian. Iya. Jadi memang harusnya dalam apa ya namanya menangkap sebuah kata atau kalimat atau pembicaraan. Betul. Berarti ahli bahasa itu punya apa ya semacam otoritas untuk ini sepertinya begini, ini sepertinya begitu. Gitu atau enggak, Pak? Iya. Bukan ke otoritas tetapi lebih ke sudut pandang keilmuan. Jadi ini sebetulnya bagian dari edukasi kepada publik juga agar tidak mudah terprovokasi memaknai sebuah ucapan seseorang. Mungkin misalnya gini, orang lebih cepat menghujat pernyataan harum ya, itu karena hanya penggalan video, tidak melihat secara utuh. Begitu juga dengan konteks kasus-kasus hukum yang lain, orang terprovokasi untuk menanggapi karena hanya sepenggal video atau sepenggal pernyataan. Nah, makanya publik perlu belajar bagaimana memaknai sebuah ujaran atau tuturan itu secara penuh. Konteksnya bagaimana, siapa yang menyampaikan, siapa lawan tuturnya, audiensnya siapa, terus latar suasananya bagaimana, konteksnya bagaimana. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemaknaan. Dalam konteks penanganan kasus misalnya Bang Rusdi, ketika penyidik dari pihak kepolisian berkonsultasi kepada kami, Pak, ini apakah ada pernyataan ini ada dugaan unsur pencemaran nama baik? Tidak sebatas pada kalimat itu kita memaknai, pasti Pak mohon informasinya, siapa yang menyampaikan. Jadi harus dibangun konteksnya. Nah, satu yang perlu kita tekankan kepada publik, belajar memaknai sesuatu pada konteksnya. Konteks itu lagi-lagi konteks. Siapa yang menyampaikan, lawan tuturnya bagaimana, suasananya bagaimana, apakah
hubungan keduanya. Kang Deddy ternyata dengan Pak Rudi Masud berteman. Nah, makanya candaan sama-sama orang Golkar. Makanya candaan-candaan seperti itu ya biasa begitu kayak itu. Nah, ini makanya ketika ada orang lain yang belum tahu konteks, oh ternyata mereka berteman atau ada hubungan dekat kan, oh ternyata mereka berteman. Nah, sama dengan kasus hukum juga gitu. Dalam kasus pengancaman misalnya. Kalau yang menyampaikan, yang mengancam itu anak SMP misalnya, sama yang satu yang mengancam itu ketua ormas misalnya, ketua ormas misalnya atau aparat oknum aparat misalnya, tentu dayanya itu kan berbeda. Walaupun tuturannya sama. Demikian, kayak itu makanya. Jadi misalnya anak SMP ngancam temannya, kupukul kamu gitu ya. Sama kalau ketua ormas. Iya beda. Ketua ormas hanya ngomong, hati-hati kamu ya. Nah itu jauh lebih berbobot daripada anak SMP tadi. Lebih punya nilai yang membahayakan. Betul. Oh oke. Nah berarti Bapak lebih sering Bapak juga sering dipanggil sebagai saksi berarti Pak ya? Ya ahli bahasa. Ahli bahasa. Ya, untuk dimintai keterangan ataupun pendapat mengenai kasus-kasus yang ditangani. Di antaranya kalau di konteks Kaltim yang sering itu kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu pelakunya kebanyakan jamaah Facebook ya. Jamaah Facebook Pro, Pak. Facebook Pro. Ibu banyak nih. Nah, terus kasus pencemaran nama baik biasanya sepasang itu penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oke. Ya itu. Nah, terus yang berikutnya kasus pengancaman pengancaman dan pemerasan. Pengancaman dan pemerasan. Nah, itu biasanya untuk pinjaman daring atau pinjol. Itu terkait. Nagih. Nah, itu kan larinya ke situ. Itu bisa dikasuskan. Bisa. Terus kasus pengancaman, ada juga kasus SARA juga. Wijayanto Pak, bukan? Iya. Tidak usah sebut nama. Wijayanto bukan? Iya, SARA Wijayanto. Nah, kasus ujaran kebencian, nah ini yang perlu mendapat perhatian khusus. Terus ini pemalsuan dokumen juga. Pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Nah, ada tiba-tiba orang datang, misalnya ada orang dia datang, ini adalah tanah saya, mengklaim tanah itu adalah tanah yang bersangkutan. Nah, itu kan pasti dasarnya adalah dokumen. Nah, kita harus berhati-hati. Belum tentu misalnya gini, orang yang dokumennya misalnya tahun sekarang 2002, misalnya lebih muda ya tahun 95. Terus ada yang mengklaim dengan dokumen tahun 60 begitu. Bisa jadi ini yang valid, bisa jadi ini yang tidak, atau begitu pula sebaliknya. Nah, makanya pembuktian itu yang dilihat dari aspek penggunaan bahasanya. Kayak itu. Jadi misalnya gini, pernah ada pihak yang mengklaim salah satu wilayah tanah di wilayah Kaltim ya misalnya, itu menggunakan dokumen lama zaman Belanda atau dokumen zaman Kerajaan Kutai kayak itu. Kita tidak serta-merta, berarti dia yang lebih berhak menguasai, karena itu bisa dimanipulasi, bisa dibuat. Sama kayak ijazah juga. Iya, jangan. Ijazah yang wajar. Iya, jadi kertasnya itu bisa dicarikan. Kertas keluaran tahun itu. Sama penggunaan bahasanya juga. Penggunaan bahasa bisa disesuaikan. Tetapi laki-laki sepandai-pandainya tupai melompat. Iya. Times New Roman ketahuan juga Pak ya. Bisa jatuh juga kayak itu. Caption jangan pakai Times New Roman. Nah ini akan bisa teridentifikasi. Bisa jadi karena bukan ukuran huruf, penggunaan ejaannya. Nah, kalau dari aspek bahasa kita melihatnya dari ejaan. Nah, makanya dokumen yang keluar pada tahun itu kaidah yang berlaku apa? Makanya analogi itulah yang digunakan ketika kita menggunakan sebuah dokumen hukum atau produk hukum, harus disesuaikan dengan kaidah yang berlaku sekarang. Nah, suatu saat misalnya 100 tahun lagi dokumen itu menjadi alat bukti hukum. Kalau ternyata dokumen itu tidak dibuat mengikuti kaidah yang berlaku, nah bisa jadi ketika menjadi alat bukti hukum menjadi lemah. Ini tidak sesuai dengan tahun kaidahnya. Nah, seperti itu. Nah, padahal ketika ahli bahasa mengidentifikasi dokumen itu pasti ada komparasi kan. Salah satunya itu Pak, dengan ejaan maupun dokumen pembanding.
Demikian. Itu dia teman-teman. Itu dia. Kalau buat teman-teman yang ini kan penonton kami biasanya milenial Gen Z Pak ya. Oh iya. Tapi mereka ini penonton kami ini jauh-jauh Pak, Mahulu gitu-gitu Pak. Biasanya yang ramai di media sosial juga yang kami amati gitu. Ini biasanya soal komedi Pak. Maksudnya kata-kata yang diklaim sebagai komedi. Tapi kemudian ada orang yang merasa tersinggung, kemudian ini mah bukan komedi gitu, atau ada sebagian orang yang kamu bang masa kayak gitu aja marah, ini kan bercandaan. Nah itu gimana tuh Pak kalau memahami kasus-kasus seperti itu, atau pernah nggak ada yang kemudian ditangani oleh Bapak? Iya, kalau konteks bercanda atau apa, lagi-lagi dikejar konteksnya. Apakah benar niat yang bersangkutan itu bercanda ataukah sebetulnya mau menghina seseorang kayak gitu. Sebagai contoh misalnya bukan di konteks Kaltim ya, di konteks salah satu wilayah di luar, ketika si A dan si B sebelumnya berteman, biasa bercanda dengan diksi-diksi yang sebagai bentuk keakraban, ketika di luar konteks itu dianggap sebagai sebuah kata yang kasar. Tetapi ketika salah satu pihak itu menjadi pejabat misalnya, nah bergabung di satu grup WA misalnya, dengan candaan-candaan yang mereka gunakan biasanya, nah ini bisa jadi menimbulkan ketersinggungan. Nah karena konteksnya berbeda. Dulu dia konteksnya di luar berteman, hanya candaan itu sesama mereka, tapi ketika sudah di ruang publik, apalagi di grup yang anggotanya banyak, lintas profesi ataupun ada barangkali ada pejabat-pejabat di situ juga, kan tentu pemaknanya akan berbeda. Begitu. Tuh jangan dikit-dikit bilang baperan. Termasuk kalau misalnya nyandain teman dengan fisiknya dan segala macam. Ya, kita itu berisiko untuk UU ITE Pak ya, atau apa? Iya, kan kalau terkait dengan hukumnya nanti dengan ahli hukum ya. Tapi kalau dari aspek penggunaan bahasa misalnya merekayasa foto orang, mungkin badannya maaf binatang. Wajahnya wajahnya diganti wajah temannya buat candaan terus dikirim ke grup. Nah itu bisa dilaporkan kayak itu dugaan penghinaan bisa secara bahasa begitu. Ini Pak biar pernah ada yang foto bersama misalnya, foto bersama terus fotonya dicoret, ditutup kayak itu, diganti stiker mukanya gitu. Ganti stiker terus diunggah di media sosial. Itu diketahui orang banyak. Si orang yang wajahnya ditutup tadi itu bisa melapor, itu penghinaan. Kayak itu. Niatnya apa? Niatnya ternyata setelah diidentifikasi karena ada masalah di antara keduanya, masalah pribadi dan segala macam. Kan pasti mengapa dilakukan seperti itu kan pasti ada latar belakangnya. Mengapa hanya dia saja yang ditutup? Kenapa yang lain tidak? Nah, itu kan yang dikejar pasti niatnya dan tentunya dampak. Kayak itu seberapa dampak. Jadi kalau dari aspek pelaku itu yang digali adalah niatnya. Nah, dari aspek korban dampak atas rugi apa gitu dia. Atas unggahan media sosial misalnya apa. Kalau misalnya korbannya tokoh politik misalnya, atas unggahan itu kok merugikan dari aspek politis yang bersangkutan, misalnya jelang pilkada, kan tentu dampaknya akan lebih luas. Ini harus hati-hati harus hati-hati. Pak, kasih panduan sederhana, karena kan gini Pak, kadang pengetahuan ini bisa dipakai kemudian untuk melindungi diri, atau malah kadang justru dipakai untuk menyerang, karena kan ini berbahaya nih. Nah itu gimana tuh Pak? Panduan sederhana untuk teman-teman penonton Korkal Senior. Pemahaman ini sebisa mungkin kita tidak menjadi korban, apalagi sebagai pelaku. Nah, kayak itu jangan sampai menjadi pelaku. Dalam konteks, saya tarik ke dalam konteks kerangka yang lebih luas Kaltim misalnya. Publik tentunya sekarang yang saya amati di media sosial Samarinda, Balikpapan dan beberapa kabupaten, terutama 2 kota ini, saya lihat warganetnya sudah mulai berani kritis. Kepada pejabat, begitu. Bahkan itu menjadi atensi khusus dari pejabat kan, ketika mendapat kritik dari masyarakat pun mereka itu akan menjadi perhatian kayak itu. Anda tahu kan yang dikritik oleh publik kan tahu kan, temennya, itulah gitu, hampir aja keceplosan tadi. Nah itu ketika awal-awal dulu publik itu masih
misalnya gini, menyebut nama pejabat, habis itu menghujat. Nah, itu berbahaya. Kayak itu, misalnya Bambang misalnya, Bambang bacot doang gitu. Nah, atau habis itu menggunakan diksi-diksi yang merendahkan yang bersangkutan, itu bisa dilaporkan. Jangan pakai nama berarti Pak ya? Jangan sebut nama. Mengkritik jangan sebut nama. Kalau sebut jabatannya boleh. Jangan pribadinya tapi jabatannya atau kebijakannya kalau bisa. Kayak itu. Misalnya Gubernur Kaltim ganteng. Ya itu. Aman. Jangan sebut nama. Ya itu. Jangan sebut nama. Terus tentunya hindari menggunakan diksi-diksi yang bahasa-bahasa yang sarkas, yang kasar. Kayak itu. Kan kalau mengkritik kan tidak harus dengan menggunakan bahasa yang kasar ya. Kayak itu. Dengan bahasa-bahasa sindiran dan segala macam kan itu sudah cukup bagus. Misalnya sering ya jembatan Mahakam itu kok digoyang kayak itu. Kan sebetulnya sama ya, pemaknaannya sama dengan barangkali mengkritisi pejabat-pejabat yang bersangkutan. Jadi tapi saya lihat publik Samarinda, Balikpapan sudah mulai bisa memfilter itu. Penggunaan bahasa-bahasanya sudah cenderung sudah bagus kayak itu. Tapi tetap pedas tidak harus dengan menggunakan bahasa kasar. Kayak itu. Jangan sebut nama, jangan menggunakan bahasa yang kasar. Apalagi maaf menjelekkan barangkali istrinya atau anaknya kayak itu jangan. Walaupun pejabat tahu yang pejabatnya apa gitu. Kayak itu. Kebijakannya apalagi yang perlu dikritisi itu kan kebijakannya. Kayak gitu. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal jangan nyebut nama, kan kita sudah sangat terbiasa dengan pengandaian Pak atau penyamaan dengan karakter-karakter fiksi, misalnya Negeri Konoha, apalagi misalnya disamakan dengan alias apa gitu. Tokoh-tokoh. Nah itu kalau dalam konteks bahasa lebih aman atau punya potensi juga sebenarnya Pak? Masih punya potensi. Masih berpotensi. Jadi dalam konteks misalnya bahasa ancaman ya, ancaman itu kan menyampaikan pesan secara dengan nada yang mengancam secara langsung. Nah, secara langsung itu tidak melulu harus saya ngirim WA langsung ancaman kepada Bang Rusdi. Tetapi misalnya kalau saya unggah di WA saya, Bang Rusdi apa dengan bahasa ancaman, ketika Bang Rusdi saya tahu nanti akan membuka status WA saya, nah itu sudah termasuk kategori langsung. Nah kayak itu. Kalau misalnya saya nulis komentar di akun media sosial, terus saya ngancam pejabat misalnya, itu sudah kategori langsung. Intinya pesan itu bisa langsung tersampaikan. Kayak itu. Jadi pemaknanya bukan langsung dalam konteks fisik saya menyampaikan langsung, tetapi pesan ketika tersampaikan itu sudah masuk kategori langsung. Nah, termasuk dengan penggunaan diksi-diksi alias dari yang bersangkutan. Misalnya menyebut si A dengan C misalnya. Tapi publik paham bahwa yang dimaksud C itu adalah si A. Kayak itu. Tapi misalnya kan dia bisa ngeles tuh Pak. Kan saya nggak nyebut nama. Kayak itu. Tapi ketika misalnya gini, konteksnya misalnya di salah satu instansi atau pemerintah ada dua pihak yang berseteru misalnya kayak itu. Kalau misalnya si pelaku ini dengan diksi misalnya cungkring misalnya, dengan diksi cungkring. Memang dia cungkring. Nah, tetapi orang-orang di lingkungan situ paham bahwa yang dimaksud cungkring adalah si sasaran, si korban. Nah, si korban bisa membuat laporan itu. Itu secara bahasa ya. Kalau secara aspek hukum saya kurang itu di luar itu ahli hukum yang menyampaikan. Tapi kalau secara bahasa intinya gini, pesan yang disampaikan itu bisa dipahami orang bahwa yang dimaksud adalah itu, dan itu tidak hanya dipahami satu orang, tapi semuanya atau dominasi dari audien yang diharapkan itu berarti sama. Pesan langsung berarti. Pesan langsung. Kayak. Khawatir memang harus hati. Kalau masyarakat pengen dapat apa ya, mungkin konsultasi atau misalnya saya merasa dirugikan dengan ini, tapi kalau mau ke polisi kan biasanya takut nih Pak. Nah, bisa konsultasi sama ahli bahasa. Nggak usah takut. Tapi kebanyakan gitu sih Pak. Itu biasanya. Sorry nih Pak. Tapi mungkin biasanya begitu. Bisa nggak Pak warga atau masyarakat Kalimantan Timur atau Samarinda dan sekitarnya untuk konsultasi dulu gitu? Bisa, iya. Praktik itu sudah diterapkan beberapa kawan-kawan penasihat hukum atau pengacara yang mendampingi laporan. Sebelum membuat laporan misalnya ingin memastikan dulu nih daripada membuat laporan kok ternyata tidak memenuhi unsur, kan bisa konsultasi dulu. Pak ini
apakah memenuhi unsur dugaan apa, misalnya penghinaan atau pencemaran atau pengancaman misalnya. Kalau sudah dari aspek bahasa masuk, sudah bisa membuat laporan. Nanti proses selanjutnya kemana Pak? Dari pihak itu, Pak? Apanya? Kemana? Misalnya mau ngubungin konsultasi gitu. Oh iya. Kemana? Hubunginya kemana? Bisa ke Balai Bahasa Kaltim, datang langsung dengan membawa data dokumennya. Atau bagi yang kenal bisa WA langsung, nggak apa-apa. Ada layanan, apalagi ada layanan, iya ada di laman Balai Bahasa Kaltim, ada tautannya. Oh ada. Gitu. Nah, terus ada linknya Wal. Iya. Waduh pasti kada tahu loh tautan. Ada link atau tautannya. Ada linknya. Itu. Nanti aku taruh di deskripsi kalau Bu Bono mau ya. Apalagi izin kalau konteksnya kasus-kasus yang berbahaya ya. Kalau pengancaman, penghinaan itu masih bisa ditunda besok lusa kayak itu. Tapi kalau pengancaman misalnya hari ini atau sekarang dapat ancaman, harus segera diidentifikasi nih. Ini termasuk ancaman atau bukan. Apalagi itu sudah mengancam dalam konteks keselamatan atau nyawa seseorang. Kayak itu harus langsung lapor. Harus lapor. Apalagi kalau misalnya kasus SARA misalnya. Termasuk rekan-rekan media juga perlu mengidentifikasi komentar-komentar. Oh ini sudah saran misalnya, barangkali bisa dihapus misalnya, atau kalau misalnya masih berulang, ya itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Kalau saran kan publik umum boleh membuat laporan itu. Tuh teman-teman ya. Jadi TikTok sih Pak yang sangat ini sekarang ya kalau di sini ya untuk kalangan Gen Z dan milenial. Kalau milenial ke atas mungkin Facebook kali Pak ya, yang cukup rawan dan berbahaya kalau di Kalimantan Timur. Iya Facebook. Twitter juga. Jarang sih, yang sering itu Facebook. Yang sering kayak Facebook. itu kan ya bukan Facebooknya yang salah ya kayak itu, tetapi penggunanya yang salah kayak itu. Dan ini jangan mudah menggunakan data pribadi orang. Tuh, kayak gitu. Hati-hati. Foto dan lain-lain. Foto diedit-edit. Itu kan diedit-edit. Oh, bahaya. Jadi berbahaya. Kalau mau konsultasi nanti boleh datang ke sini di jalan apa nih Pak? Jalan Batu Cermin. Jalan Batu Cermin, Sempaja Samarinda, atau juga nanti bisa di websitenya, nanti aku taruh di deskripsi buat teman-teman yang pengen konsultasi, karena aduh bahaya banget sih. Sekarang komen-komen aja bisa berdampak hukum Pak ya. Iya, kan pernah satu kasus di salah satu daerah di proses hukum bahkan sampai proses peradilan, kurang tahu vonisnya bagaimana. Ya karena komen. Kasus SARA juga pernah. Karena komen. Jadi jangan menganggap komenan itu aman. Tuh. Kayak itu. Jadi walaupun sudah pakai akun anonim Pak ya. Itu bisa diidentifikasi. Tentunya kawan-kawan penyidik kepolisian kan bisa mengidentifikasi lokasi perangkatnya, pelakunya kan bisa diidentifikasi. Apalagi jelas-jelas menggunakan akun asli, akun pribadi. Lebih berhati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi. Tuh. Itu yang harus tetap hati-hati loh. Apapun gitu ya. Harus hati-hati. Karena lidahmu harimau. Iya, termasuk sebetulnya kepedulian kita ya. Kepedulian kita sebetulnya, ini aku sudah menjadi korban nih. Jangan hanya berdiam diri begitu. Jadi kalau misalnya ada merasa ini orang ini kok sudah menyudutkan saya, sudah menghina saya, ya buat laporan. Begitu ya. Termasuk sebagai contoh ya praktiknya seperti yang Abang singgung tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu hak pribadi sebagai masyarakat umum untuk memperjuangkan kebenaran yang dia yakini. Karena tuduhan-tuduhannya dianggap mencemarkan nama baik, menyerang harga diri yang bersangkutan. Bisa jadi ketika waktu beliau masih menjabat presiden kayak itu, ketika itu dilayani kan masalah kecil aja dia ini. Tapi ketika sekarang sudah menjadi masyarakat biasa kayak itu, beliau punya hak di situ untuk membela diri. Kayak itu. Semua orang punya hak. Semua orang punya hak. Jadi gitu. Kalau misalnya jangan sampai nanti gitu aja ditanggapi kayak itu ya makanya jangan membuat komentar menyerang orang suka-suka begitu. Jadi kalau bukan nggak suka sama pemimpin, komen harus tetap semangat ya. Harus berhati-hati. Gitu. Kalau kritik juga harus tetap yang dikritik tuh kebijakannya Kebijakannya sepedas apapun enggak apa-apa, aman. Kebijakan. Gitu. Karena pernah ada salah satu pejabat juga melaporkan dugaan pencemaran segala macam. Tapi ketika yang disampaikan itu fakta, mengungkap kebenaran,
terus tidak menyerang pribadi, ya tidak memenuhi unsur begitu. Jadi bisa juga gitu Pak? Iya, meskipun yang lapor itu pejabat misalnya, tidak serta-merta ahli bahasa harus ngikut. Tidak, kayak itu. Peran ahli bahasa harus objektif. Tidak melihat siapa yang melapor atau siapa yang dilaporkan. Fakta kebahasaannya itu yang diulas, yang dianalisis. Kami ingatilah namanya Pak Ali Kusno lah. Enggak, nanti pokoknya ke depan ya teman-teman, mudah-mudahan setelah nonton podcast ini mudah-mudahan dapat insight baru soal kebahasaan tadi Pak ya. Betul. Harapannya itu karena walaupun kalian itu menggunakan media sosial dari kamar misalnya, merasa tidak ada yang lihat, ya kan, komen-komen misalnya pakai akun anonim, akun ketiga, akun keempat gitu ya. Terus ngolok-ngolok dengan nada yang intimidatif, terus menjelek-jelekannya udah main fisik. Nah, itu tetap akan ada konsekuensinya, Wal. Tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Ada sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sudah ya. Terima kasih banyak Pak Ali. Padahal masih mau nyambung lagi nih. Lain kali nanti kita lanjutin di episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Itu yang paling penting itu. Oke, jangan lupa untuk membaca koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Ya, terus juga media online kami di www.korankaltim.com, seputarfakta.com, dan juga pusaranmedia.com. Ya, kalau kalian ada yang mau ditanyain, tanya aja di kolom komentar ya. Kalau banyak yang nanya, nanti kita bikin part 2 dari lanjutan episode ini ya. Yang lebih seru lagi. Yang lebih seru lagi ya, yang ngebahas yang pinggir-pinggir jurang gitu. Siap, saya suka yang pinggir-pinggir jurang. saya suka. Pinggir-pinggir jurang ya. Sekali lagi thank you teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Nama Gurus dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.